Oke. Jadi misalkan jadi eh, jadi dengan menggunakan konsep ini tadi kita bisa melakukan simulasi. Jadi misalkan kalau terdapat suatu policy atau suatu kebijakan misalkan pembangunan jalan di mana dia akan menambah pengeluaran di sektor konstruksi sebesar A. Kemudian nanti ada lagi untuk transportasi karena untuk angkut barang sebesar B. Nah, kita masukkan angka-angka belanja tersebut ke masing-masing sektor, kemudian nanti baru kita bisa cari efeknya. Jadi inti dari analisis input output tadi ketika kita melakukan simulasi tadi sebetulnya adalah pertama bagaimana kita membuat tadi matriks kebalikan Leontief tadi. Kemudian kedua adalah bagaimana kita mengidentifikasi ke sektor-sektor mana tambahan permintaan akhir tersebut berada. Jadi kalau kita punya suatu policy, hal yang pertama kita lakukan adalah kita identifikasi belanja-belanjanya itu ke sektor mana saja. Kemudian baru kita masukkan belanja-belanja tadi ke matriks guncangan ini. Nanti tinggal kita kalikan dengan matriks kebalikan Leontief yang ada di sebelah kiri tadi untuk dapat efek dari policy. Itu mengenai pengganda output. Kemudian yang kedua, kita pindah ke pengganda pendapatan. Selain tadi ada yang kita sebut sebagai pengganda output, kita juga punya yang namanya pengganda pendapatan. Jadi, ketika kita menambah permintaan akhir, selain kita menambah produksi output dalam perekonomian karena ada demand tadi, kita juga menambah pendapatan karena dari uang beredar kan kita membayar tenaga kerja. Jadi ada uang beredar, tenaga kerja dipekerjakan, maka terdapat tambahan pendapatan di dalam perekonomian. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pendapatan berganda di dalam perekonomian ketika terjadi peningkatan permintaan akhir. Untuk mendapatkan pengganda pendapatan, kita perlu memodifikasi matriks pengganda masukan atau matriks kebalikan Leontief tadi. Caranya bagaimana? Cara pertama adalah, kita hitung koefisien upah setiap sektor. Formulanya adalah kita membagi balas jasa yang diterima oleh setiap sektor, balas jasa upah yang diterima setiap sektor, L, dibagi dengan total penggunaan input dari sektor tersebut, Y. Jadi praktisnya bagaimana? Kalau di tabel IO contoh tadi, misalkan di sini saya buat katakanlah di sini matriks tadi namanya adalah matriks koefisien upah. Oke. Matriks koefisien upah di mana kita punya sektor 1 dan sektor 2. Oke, di sini kita taruh L. Atau di sini mungkin W ya tadi ya, simbolnya W. Maka matriks koefisien upah itu dapat dihitung dengan membagi jumlah upah yang diterima tenaga kerja di sektor 1 dengan total penggunaan input di sektor 1. Demikian juga untuk koefisien upah di sektor 2 adalah berapa persen dari pembayaran upah relatif terhadap penggunaan input di sektor 2. Ini adalah matriks koefisien upah. Jadi misalkan nanti kita punya jumlah sektor, berarti tinggal bagi aja total upah yang dibayarkan ke tenaga kerja dari setiap sektor dibagi dengan total penggunaan input oleh sektor masing-masing. Okay. Di tabel input-output asli, di sini juga kita bisa buat matriks koefisien upah
Jadi di sini misalkan kita buat di sini lambangnya adalah W, oke. Sini kita buat lambangnya W. Kemudian kita punya 17 sektor. Oke. Maka koefisien upah dari masing-masing sektor adalah dengan membagi jumlah pembayaran upah dari setiap sektor, kompensasi tenaga kerja dari setiap sektor, dengan total input dari sektor masing-masing. Oke, ini kita tarik saja ke kanan. Maka kita akan dapat koefisien upah setiap sektor. Itu adalah langkah pertama. Langkah kedua adalah kita menyusun koefisien upah tadi ke dalam suatu matriks diagonal yang bentuknya sebagai berikut. Jadi kalau tadi kita punya matriks identitas adalah matriks diagonal karena besar kolom dan besar barisnya itu sama. Nah, di sini kita juga buat suatu matriks koefisien upah yang mana isi dari diagonalnya itu adalah koefisien upah. Teknisnya seperti mana? Ini mirip seperti kita membuat matriks identitas. Di sini kita buat matriks diagonal koefisien upah. Oke. Kalau tadi kita punya dua sektor, maka kita buat di sini matriks 2 kali 2. Kemudian matriks diagonal koefisien upah ini kita bisa buat dengan kita isi angka 0 semua di sini. Kemudian angka di diagonalnya kita ganti dengan koefisien upah. Misalkan diagonal 1 ini berarti kita ganti dengan koefisien sektor 1. Diagonal 22 kita ganti dengan isi koefisien upah dari sektor 2 dan seterusnya. Sama juga misalkan di contoh tabel asli kalau kita buat matriks koefisien matriks diagonal koefisien upah. Oke. Maka kita akan buat suatu matriks yang jumlah kolomnya 17 karena ada 17 sektor. Kemudian kita buat barisnya juga adalah 17. Oke. Kemudian kita akan mengisi diagonalnya dengan koefisien upah ini. Tentu akan repot kalau kita mengisi koefisien tadi secara manual satu persatu. Hal tersebut bisa saja dilakukan. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita bisa lakukan itu juga dengan menggunakan fungsi if. Jadi kita bisa menggunakan fungsi jika ini dia posisinya diagonal. Jadi jika sektornya sama, kemudian kita kunci sini, maka nilainya adalah ini. Ini kita kunci pada baris supaya dia nanti tidak berpindah. Selain itu nilainya 0. Jadi misalkan di sini nanti nilainya akan 0, tapi kalau kita tarik ke persilangan B dan B, maka nilainya akan sama dengan koefisien upah di sektor B. Persilangan dengan C, maka nilainya akan sama dengan koefisien upah sektor C. Ini saya ulang. Sama dengan jika C136, supaya dia tidak bergeser kita kunci secara kolom, sama dengan D135, kita kunci secara baris supaya dia tidak berpindah, koma, kemudian dia sama dengan A, koefisien A, karena ini adalah AA, koefisien A,
Kita kunci pada baris supaya tidak berpindah ketika ditarik di copy nanti. Kemudian nilainya 0. Selain itu nilainya 0. Ini kita tarik ke bawah, dan ini kita tarik ke kanan. Maka akan terisi diagonalnya dengan nilai koefisien upah dari masing-masing sektor. Jadi kita dapat di sini suatu matriks diagonal koefisien upah. Ini adalah langkah kedua dari analisis pengganda pendapatan.